Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang kewenangan penandatanganan dan pengendalian naskah dinas yang beranggotakan saya, Ati Dwi Lestari, dan Alivia Citra Presti. Yang pertama, pengertian naskah dinas. Naskah dinas merupakan informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Tata naskah dinas adalah penyelenggaraan komunikasi tulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyimpanan, pengamanan, pengabsahan, distribusi, dan penyimpanan naskah dinas, serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. Naskah dinas berperan sebagai wakil atau duta organisasi, mempunyai misi untuk menyampaikan suatu pesan. Oleh karena itu, naskah dinas mempunyai peran penting dalam organisasi, maka perlu mengetahui, menganalisis, dan implementasi tata persuratan dan formulir sebagai naskah dinas yang diterapkan organisasi, baik secara manual maupun elektronik. Yang kedua yaitu kewenangan penandatanganan naskah dinas. Kewenangan dalam menandatangani surat dinas baik di dalam maupun di luar organisasi yang bersifat keputusan atau kebijakan atau arahan dapat dilimpahkan kepada pimpinan yang berkedudukan lebih tinggi. Kewenangan dalam menandatangani surat dinas yang bersifat tidak kedinasan dapat dilimpahkan kepada pegawai lain yang telah diberi kewenangan dalam menandatanganinya. Pelimpahan kewenangan hanya ditujukan kepada pegawai bawahannya secara struktur jabatan organisasi dan hanya dapat dilimpahkan kepada 2 jabatan di bawahnya. Bentuk pelimpahan wewenang penandatanganan surat. Yang pertama yaitu atas nama atau ATTN. Itu digunakan apabila pimpinan yang memiliki kewenangan menandatangani dokumen tersebut memberi kewenangan penandatanganan ke pegawai di bawahnya. Yang kedua yaitu untuk beliau. Di sini digunakan untuk memberikan kuasa kepada pegawai yang berada pada satu tingkat di bawahnya, yang dengan singkatan untuk beliau itu digunakan sesudah atas nama. Yang ketiga yaitu pelaksana tugas. Pelaksana tugas itu digunakan jika belum ditetapkan pegawai yang berhak menandatanganinya surat dinas akibat menunggu ketentuan dari bagian kepegawaian. Yang selanjutnya yaitu pelaksanaan harian. Pelaksanaan harian di sini digunakan jika pegawai berhak menandatangani surat dinas sedang melakukan perjalanan dinas, sehingga dalam rangka menjaga lancarnya pelaksanaan kegiatan administrasi sehari-hari perlu adanya pengganti sementara. Kewenangan penandatanganan naskah dinas dapat didelegasikan dari pejabat kepada pejabat bawah tingkatnya. Surat dinas ditandatangani oleh pegawai sesuai dengan tugas, fungsi wewenang, dan tanggung jawabnya. Penandatanganan surat dinas dapat dilimpahkan kepada pejabat tertentu menurut Permenpan nomor 80 tahun 2012. Kewenangan pembuatan dan penandatanganan surat dinas itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, menteri. Yang kedua yaitu sekretaris instansi. Yang ketiga yaitu direktur jenderal. Yang keempat yaitu deputi, dan yang terakhir yaitu asisten deputi atau direktur atau kepala biro. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengendalian naskah dinas. Pengaturan tentang pengendalian naskah dinas merupakan tahapan lanjutan dari penciptaan naskah dinas. Pengendalian naskah dinas dilakukan dengan cara memeriksa aliran naskah dinas dari unit pengolah yang satu ke pengolah lainnya sampai dengan proses penyelesaian isi naskah dinas sehingga menjadi berkas kerja yang lengkap. Pengendalian naskah dinas
harus diikuti dengan tindakan-tindakan yang meliputi sebagai berikut. Yang pertama, untuk pengendalian naskah dinas masuk. A. Penerimaan. Naskah dinas masuk yang diterima dalam sampul tertutup dikelompokkan berdasarkan kategori klasifikasi keamanan, yaitu sangat rahasia atau SR, rahasia atau R, terbatas T, biasa B. B. Pencatatan. Naskah dinas masuk yang diterima dari petugas penerimaan yang telah dikelompokkan berdasarkan kategori klasifikasi keamanan. Pengendalian naskah dinas dilakukan dengan registrasi naskah dinas. Pada sasaran pengendalian naskah dinas, registrasi naskah dinas meliputi nomor urut, tanggal penerimaan, tanggal dan nomor naskah dinas, asal dan naskah dinas, isi ringkas dinas, unit kerja yang dituju, keterangan. Yang ketiga, sarana pengendalian naskah dinas antara lain yaitu buku agenda naskah dinas yang masuk, yang B kartu kendali, yang C takah, yang D adalah agenda elektronik. Poin selanjutnya yaitu C pengarahan. Pengarahan naskah dinas yang masuk meliputi 1. Pengarahan naskah dinas masuk dengan kategori sangat rahasia, rahasia, dan terbatas disampaikan langsung kepada unit pengolah yang dituju. Yang nomor 2, pengarahan naskah dinas masuk dengan kategori biasa atau terbuka dilakukan dengan membuka, membaca, dan memahami keseluruhan isi yang dimaksud naskah dinas untuk mengetahui unit pengolahan yang akan menindaklanjuti naskah dinas tersebut. Poin D, penyampaian meliputi 1. Naskah dinas masuk disampaikan kepada unit pengolah sesuai dengan arahan dengan bukti penyampaian naskah dinas. Yang kedua, bukti penyampaian naskah dinas masuk memuat informasi tentang nomor urut pencatatan, tanggal, dan nomor naskah dinas. C. Naskah dinas. Yang D. Isi ringkas dinas. Yang E. Unit kerja yang dituju. Yang F. Waktu penerimaan. Yang G. Tanda tangan dan penerima di unit pengolahan. Bentuk bukti penyampaian naskah dinas berupa buku ekspedisi. Pengendalian naskah dinas keluar meliputi 1. Pencatatan. Naskah dinas keluar yang dikirim harus diregistrasikan pada sarana pengendalian naskah dinas keluar. Pengendalian naskah dinas keluar dilakukan dengan registrasi naskah dinas pada sarana pengendalian naskah dinas keluar. Informasi sarana pengendalian naskah dinas keluar meliputi A. Nomor urut, yang B. Tanggal pengiriman, yang C. Tanggal nomor dan naskah dinas, dan D. Tujuan naskah dinas, yang E. Isi ringkas naskah dinas, yang F. Keterangan. Sarana pengendalian naskah dinas keluar antara lain berupa buku agenda naskah dinas masuk, kartu kendali, C. Takah, yang D. Agenda elektronik. Poin B yaitu pengendalian naskah dinas adalah kegiatan memperbanyak naskah dinas dengan sarana reproduksi yang tersedia sesuai dengan kebutuhan. Pengendalian naskah dinas dilakukan setelah naskah dinas keluar dan ditandatangani oleh pejabat yang berhak. Pengendalian naskah dinas keluar yang kategori klarifikasi keamanan sangat rahasia terbatas harus diawasi secara ketat. Yang C. Pengiriman. Naskah dinas keluar yang akan dikirim unit pengolah dimasukkan ke dalam amplop dengan mencantumkan alamat lengkap, nomor naskah dinas sesuai dengan kategori klasifikasi keamanan sangat rahasia, rahasia terbatas, dan biasa. Khusus untuk naskah dinas dengan kategori klasifikasi keamanan sangat rahasia, rahasia terbatas dimasukkan ke dalam amplop kedua dengan hanya mencantumkan alamat yang dituju oleh pembubuhan cap dinas. Untuk mempercepat proses tindak lanjut naskah dinas dapat dikirim secara khusus dengan menambahkan tanda UP untuk perhatian, diikuti nama pejabat menindaklanjuti di bawah nama pejabat yang dituju. Yang selanjutnya yaitu poin D, yaitu penyimpanan. Kegiatan pengelolaan naskah dinas keluar harus didokumentasikan
oleh unit pengolah dan unit kearsipan yang berupa sarana pengendalian naskah dinas dan petinggi naskah dinas keluar. Petinggi naskah dinas keluar yang disimpan merupakan naskah dinas asli yang diparaf oleh pejabat sesuai dengan jenjang kewenangannya. Penyimpanan tertinggal naskah dinas keluar dibebaskan menjadi satu kesatuan dengan naskah dinas masuk yang memiliki informasi atau subjek yang sama. Sekian materi dari kelompok saya. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.